Hey guys, trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness benar-benar mind-blowing. Selain menyajikan tone horror dan juga magisnya perjalanan multiverse, film ini tampaknya akan menghadirkan banyak sekali karakter baru guys. Kita diperlihatkan beberapa varian dari Doctor Strange di berbagai universe. Nah, hal ini memang juga sempat terlihat di series What If. Sebelumnya, series Loki adalah project yang pertama kali mengenalkan istilah varian ini guys. Nah, di series itu kita banyak sekali diperlihatkan varian Loki dengan backstory mereka masing-masing. He Who Remains juga mengklaim bahwa dirinya memiliki banyak sekali varian yang salah satu diantaranya adalah sosok Kang the Conqueror. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan sosok Doctor Strange? Nah, di video kali ini kita akan membagikan beberapa informasi terkait varian dari Doctor Strange yang eksis di komik Marvel. Nah, varian-varian ini beberapa diantaranya akan muncul di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tapi, masih ada beberapa varian ternyata yang belum pernah di-tease sama sekali oleh Marvel Studio. Apa itu? Inilah dia beberapa varian dari Doctor Strange yang ada di komik Marvel. Strange Thing. Varian Doctor Strange ini merupakan penggabungan Doctor Strange dan juga Man-Thing. Karakter Strange Thing ini eksis di Earth 1298. Strange Thing sendiri dinobatkan sebagai Guardian of Nexus of All Realities. Tugasnya yang begitu besar menjadikan varian ini memiliki kemampuan yang sangat besar juga guys. Tentunya, ia ini masih dibekali beberapa kemampuan sebagai seorang penyihir. Tapi selain itu, Strange Thing juga memiliki kemampuan untuk mengganti sebuah realita. Dengan kemampuannya itu, Strange Thing ini dengan mudahnya mengganti sebuah realita dengan realita yang baru sesuai dengan keinginannya. Untuk mempermudah perjalanan misinya, ia juga dibekali kemampuan untuk melintasi berbagai dimensi. Mari kita kulik secara singkat asal-usul dari karakter satu ini guys. Jangan lupa, kalau varian satu ini adalah penggabungan antara Doctor Strange dan juga Man-Thing. Nah, itu berarti varian ini memiliki kekuatan kedua karakter tersebut. Kenapa Doctor Strange cocok sekali disandingkan dengan Man-Thing? Sebenarnya Man-Thing sendiri merupakan penggabungan antara sains dan juga mistis. Serum Super Soldier yang dibuat oleh Ted Sallis ini bersinergi dengan energi mistis yang ada di dalam rawa tempat ia terjatuh saat kecelakaan. Perpaduan energi ini membuat Man-Thing memiliki kekuatan fisik sekaligus kekuatan mistis yang luar biasa. Ia tidak bisa mati karena wujudnya adalah tumbuhan. Jadi ketika tubuhnya hancur, akan muncul tubuh baru seperti regenerasi yang begitu cepat. Ia juga bisa merasakan emosi manusia dan yang paling terkenal adalah sentuhannya. Ketika Man-Thing ini menyentuh orang yang sedang ketakutan, maka orang tersebut akan terbakar. Nah, sekarang kebayangkan ketika kemampuan unik ini dipadukan langsung dengan Mystic Art milik Doctor Strange, seseorang Sorcerer Supreme memiliki ketahanan fisik luar biasa dan tidak bisa mati tentunya. Jadi tidak salah kalau dia dijuluki sebagai Guardian of the Nexus of All Realities. The Sorcerer Extreme. The Sorcerer Extreme adalah versi berbeda lagi guys. Varian Strange satu ini tidak berposisi sebagai Sorcerer Supreme, tapi dia adalah seorang penyihir yang brutal dan bertindak sangat ekstrim. Ini dikarenakan karena varian ini adalah penggabungan antara Doctor Strange dan juga The Punisher. Kalian semua tahu bagaimana gaya bertarung dari seorang The Punisher. Dia selalu brutal dalam menghabisi lawan-lawannya. Tidak heran kalau nama Punisher dipilih untuk menggambarkan bagaimana ia bertarung dan juga menyerang musuh-musuhnya. The Sorcerer Extreme secara konsep sama dengan Strange Thing tadi, ia ini menggabungkan dua karakter dari kedua karakter tersebut. Jadi karena Sorcerer Supreme ini mengambil The Punisher, maka keahlian dalam menggunakan senjata sudah pasti ia dapatkan. Ini terbilang unik guys, karena Doctor Strange adalah superhero yang sama sekali tidak menggunakan senjata api. Karakter Sorcerer Extreme ini memulai debutnya di Secret Wars Battle World bagian 1. Dalam perjalanannya, karakter ini diceritakan mampu membunuh Hulk, Wolverine, Spider-Man, bahkan ke Ghost Rider. Sayangnya karakter ini memang hanya punya satu kesempatan untuk muncul secara mayor dalam komik Marvel. Sheriff Strange. Nah, varian satu ini juga berbeda lagi guys. Dia justru bertindak sebagai villain. Karakter Sheriff Strange ini adalah tangan kanan dari Dr. Doom. Sheriff Strange ini memulai debutnya di Secret Wars pada tahun 2015 dan ia adalah orang yang berani berhadapan langsung dengan seorang Beyonder. Saat itu Sheriff Strange ini bernama Molecule Man. Nah, kekuatan dari varian ini lebih unik lagi guys. Selain kekuatan sihir, Sheriff Strange ini juga memiliki kemampuan politik yang sangat baik. Namanya saja bahkan menunjukkan satu kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh varian Doctor Strange lainnya. Dia memiliki kesatuan polisi khusus yang bisa ia kendalikan.
Pasukan khusus tersebut diberi nama Thor Corps. Thor Corps sendiri adalah tim yang terdiri dari berbagai versi Thor, jadi ada varian di dalam variannya. Bisa dibayangkan ketika Sheriff Strange yang sudah punya kekuatan sihir dipadukan dengan pasukan yang berisikan beberapa versi Thor, maka varian ini tidak bisa dipandang sebelah mata guys. Tidak salah jika Dr. Doom menjadikan Sheriff Strange ini sebagai tangan kanannya, karena kemampuannya juga sangat luar biasa. Disciple of Dormammu. Di dalam series What If, kita sempat diperlihatkan timeline alternatif yang tercipta ketika Dr. Strange mendapatkan kenyataan yang berbeda di dalam hidupnya. Ternyata tidak hanya dalam versi animasi loh guys, What If juga hadir dalam komiknya. Di dalam series What If isu bagian 18, Dr. Strange mengalami hal yang sama. Christine Palmer meninggal dan ia berusaha untuk menyelamatkan pacarnya itu. Tapi tentu jalan yang dipilih jauh sekali berbeda guys. Dr. Strange memilih untuk menjadi murid dari seorang Dormammu. Sekuat-kuatnya seorang Strange Supreme dengan dark magicnya sepertinya belum setara ketika berhadapan langsung dengan kekuatan dari seorang Dormammu. Kita semua tahu kalau Dormammu adalah Lord of the Dark Dimension, bahkan Dr. Strange tidak mampu mengalahkannya dalam pertarungan langsung. Ia harus menggunakan cara licik menjebak Dormammu dalam masuk ke time loops menggunakan time stone. Ternyata semua kekuatan dark magic dari Dark Dimension ini menjadikan varian dari Dr. Strange 1 ini sangat powerful. Dimension 1 saja mampu hidup begitu lama dengan menyerap energi dari Dark Dimension, sedangkan untuk efek terbesar dari penguasaan energi Dark Dimension ini adalah hilangnya rasa ragu di dalam diri seorang Dr. Strange. Ia dengan mudahnya membunuh Mordo yang saat itu menyembuhkan tangannya. Nah, varian 1 ini adalah varian yang kejam dan juga sangat powerful. Doctor Strange. Doctor Strange adalah Doctor Strange yang berwujud bebek. Nah, varian 1 ini berasal dari universe yang sama dengan Howard the Duck. Tidak ada kemampuan khusus dari varian ini, kurang lebih kekuatannya sama dengan Doctor Strange di Earth 616 atau universe utama. Hanya saja, wujudnya yang unik membuat varian ini cukup mencuri perhatian kita. Seperti halnya kehadiran dari seorang Howard the Duck, Doctor Strange ini memiliki gelar Mallet of Mystic Art. Kemampuan sihirnya ia tunjukkan ketika ia memindahkan semua penduduk di universe-nya ke universe utama melalui Nexus of All Realities. Entah kenapa proses pemindahan ini ternyata tidak terdeteksi sama sekali oleh Strange Things sebagai penjaga Nexus of All Realities. Selain varian dari Doctor Strange, ada juga varian hewan lainnya guys. Kalau seorang Loki punya varian alligator Loki, maka Doctor Strange juga punya varian buaya bernama Croctor Strange. Kekuatan dari Croctor Strange ini juga sama dengan Doctor Strange di universe utama. Tapi memang wujud buayanya menjadikan varian ini lebih ganas dan berdarah dingin. Kalau di series Loki mereka berhasil menampilkan alligator Loki, sepertinya Doctor Strange in the Multiverse of Madness bakal lebih seru kalau menampilkan varian dari Croctor Strange. Ultimate Strange. Sebenarnya Ultimate Strange ini bisa dibilang sebagai varian, bisa juga bukan. Soalnya Ultimate Strange ini adalah Stephen Strange Jr. yang merupakan anak dari Stephen Strange. Hanya saja karakter ini memang berasal dari universe yang berbeda, yaitu Universe Earth 1610. Sementara di universe utama, Doctor Strange memang belum memiliki anak. Dan juga ada hal yang berbeda dari Ultimate Strange ini guys. Stephen Strange Jr. tidak secerdas ayahnya dalam menggunakan Mystic Art. Tapi, ia juga mampu menggunakan kekuatan sihir itu tanpa berusaha sama sekali. Ia tidak perlu menghafal berbagai mantra, ritual, dan juga teknik yang dibutuhkan untuk menguasai Mystic Art. Semua itu dikarenakan secara alami dia sudah memiliki bakat dari seorang Master of Mystical Art. Dia memiliki semua kemampuan ayahnya termasuk proyeksi astral dan menggunakan energi mistis untuk bertarung. Sir Stephen Strange. Varian Sir Stephen Strange mungkin menjadi backstory Stephen Strange yang paling mengenaskan. Varian Doctor Strange 1 ini memulai debutnya dalam komik Marvel 1602 bagian 1. Di dalam storyline-nya di Earth 311, Stephen Strange diculik oleh bajak laut ketika ia masih kecil. Setelah diculik, Doctor Strange juga dijual sebagai budak. Nah, timeline di cerita ini mengambil setting era kerajaan di mana masih banyak sekali terjadi perbudakan dan perdagangan manusia. Pada suatu waktu, sang majikan menyuruh Dr. Strange ini untuk melakukan sesuatu. Dalam proses itu, Sir Stephen Strange terjatuh dan juga terluka, tapi memang akhirnya diselamatkan oleh seorang biarawan. Dr. Strange kemudian belajar ilmu sihir dan pada akhirnya berhasil menjadi orang yang merdeka. Setelah ia merdeka dari perbudakan, Dr. Strange ini lalu diangkat sebagai dokter pribadi Ratu Inggris. Itulah mengapa ada gelar Sir di depan namanya. Sir Stephen Strange adalah varian yang memiliki kekuatan sihir sekaligus posisi yang baik dalam pemerintahan. Di dalam storyline komik ini juga Dr. Strange bertemu dengan Uatu the Watchers dan Uatu the Watcher membeberkan semua pengetahuan tentang masa depan Dr. Strange nantinya. Doctor Strange Fate.
Varian satu ini sepertinya akan sulit muncul di project MCU kedepannya guys. Kenapa seperti itu? Ini dikarenakan Doctor Strange Fate adalah penggabungan antara Doctor Strange dan juga penyihir terkuat DC Comics. Yap, siapa lagi kalau bukan Doctor Fate? Nah, jauh sebelum para fans Marvel dan juga DC berdebat, Amalgam Comics justru menyatukan kedua karakter ini dalam sebuah komik crossover di era tahun 90-an. Begitu powerfulnya Doctor Fate bersatu dengan Doctor Strange tentu menjadikan karakter ini menjadi varian yang terkuat. Kalau bisa diadu, sepertinya Doctor Strange Fate lah yang bisa menandingi varian Doctor Strange yang menjadi murid dari Dormammu tadi. Bukan hanya menggabungkan kekuatan dua penyihir terkuat dari dua perusahaan komik terbesar ini guys, ada hal yang jauh lebih gila lagi. Ternyata identitas asli dari Doctor Strange Fate ini adalah seorang Profesor Charles Xavier. Jadi sebenarnya varian ini ada fusion 3 karakter sekaligus. 2 karakter yang menerapkan penyihir terkuat di universe masing-masing, satunya lagi adalah mutant terkuat dengan mental power yang luar biasa. Jadi bisa kalian bayangkan kan bagaimana kuatnya kekuatan sihir berpadu dengan mental power dari Profesor X. Dalam beberapa daftar bisa dibilang varian ini adalah varian Doctor Strange yang paling kuat. Terlepas dari semua itu, perilisan trailer dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness memberikan kita setidaknya 2 varian baru dari Doctor Strange. Yang pertama ada Defender Strange dengan simbol unik di dadanya. Di dalam komiknya sendiri, Doctor Strange satu ini adalah pendiri dari tim The Defenders. The Defender sendiri adalah superhero yang sempat diadaptasi melalui series Netflix. Lalu ada juga sosok yang diyakini sebagai Sinister Strange seperti versi Strange di series What If. Selain 2 varian itu, terbuka begitu banyak sekali kesempatan varian lain akan muncul nanti di filmnya. Yang semakin menjanjikan adalah adanya sosok America Chavez yang bisa mengajak Doctor Strange menjelajahi multiverse. Tidak menutup kemungkinan di dalam perjalanannya mereka akan bertemu dengan varian dari Doctor Strange yang lainnya guys. Meski tidak memiliki peran besar seperti 2 varian tadi, setidaknya bisalah mengonfirmasi bahwa varian Doctor Strange ada di setiap universe, seperti yang Marvel Studios lakukan untuk Loki tentunya. Oke guys, sebenarnya masih ada beberapa varian Doctor Strange lainnya di versi komik. Varian-varian ini adalah alternatif karakter yang bisa dimunculkan di dalam project MCU kedepannya. Sejauh ini, varian mana yang kalian ingin lihat di MCU guys? Silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan pembahasan tentang Doctor Strange ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.